Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Virginia Andrade Haryadi dengan NIM 2007025039. Di sini saya akan menjelaskan tentang uang, dimulai dari sejarah uang, pengertian uang, jenis-jenis uang, fungsi uang, dan peranan uang dalam perekonomian untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah ekonomi dan ke bank sentral. Yang pertama ada sejarah uang. Pada peradaban awal, manusia memenuhi kebutuhannya secara mandiri. Mereka memperoleh makanan dari berburu ataupun memakan dari berbagai buah-buahan. Karena jenis kebutuhan masih sederhana dan belum membutuhkan bantuan dari orang lain, mereka hidup mandiri dan kala itu disebut prabarter. Dengan meningkatnya jumlah kegiatan manusia dan kebutuhan pun bertambah, pada saat itu muncul ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. Muncullah kegiatan bercocok tanam dan berkembang lagi. Sejak saat itu manusia mulai menggunakan berbagai cara dan alat untuk melangsungkan pertukaran barang dalam rangka memenuhi kebutuhannya. Sejak awal manusia, orang-orang bekerja keras dalam kehidupan untuk memenuhi terjaminnya barang dan jasa dan memanfaatkan nikmat-nikmat yang Allah berikan bagi mereka. Keperluan yang banyak dan beragam menimbulkan sikap saling ketergantungan antara manusia yang populasinya semakin bertambah, sehingga mendorong adanya spesialisasi dan pembagian kerja. Hal ini mendorong manusia untuk saling tukar-menukar hasil produksi. Pada awalnya manusia tidak mengenal uang, tetapi melakukan pertukaran antara barang dan jasa secara barter. Pertukaran barter menandai adanya keinginan yang sama pada saat yang bersama dari pihak-pihak yang melakukan pertukaran ini. Namun ketika kebutuhan semakin kompleks, semakin menciptakan double condition of wants. Ketika seseorang membutuhkan beras sedangkan hanya memiliki garam, dan pihak yang lain tidak membutuhkan garam yang dibutuhkan daging, sehingga syarat terjadinya barter tidak terpenuhi. Lalu selanjutnya yang kedua, yaitu ada pengertian dari uang. Uang merupakan hasil ciptaan manusia yang berguna untuk melancarkan kegiatan transaksi. Uang adalah persediaan aset yang bisa dengan segera digunakan untuk melakukan transaksi dalam perekonomian. Uang merupakan sebuah alat yang disepakati secara bersama oleh para pelaku kegiatan ekonomi untuk melakukan kegiatan transaksi perdagangan. Uang adalah alat tukar yang memiliki standar pengukuran nilai atau satuan yang sah yang dikeluarkan oleh pemerintah, yang dapat berupa uang kartal maupun uang giral. Uang giral di sini adalah uang yang terdapat dalam rekening tabungan maupun deposito berjangka dan seluruh simpanan masyarakat yang ada di lembaga keuangan non-bank. Uang merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari denyut kehidupan ekonomi masyarakat. Stabilitas ekonomi dan pertumbuhan ekonomi suatu negara ditentukan oleh sejauh mana peranan uang dalam perekonomian oleh masyarakat dan otoritas moneter. Definisi uang bisa dibagi menjadi dua pengertian, yaitu definisi uang menurut hukum atau law dan definisi uang menurut fungsi. Definisi uang menurut hukum yaitu sesuatu yang ditetapkan oleh undang-undang sebagai uang dan sah untuk sebagai alat transaksi perdagangan. Sedangkan definisi uang menurut fungsi yaitu sesuatu yang secara umum dapat diterima dalam transaksi perdagangan serta untuk pembayaran hutang piutang. Lalu selanjutnya di sini ada fungsi dari uang itu sendiri. Fungsi uang merupakan landasan yang digunakan oleh para ahli ekonomi untuk mengidentifikasi dan mengklasifikasikan uang. Inovasi dalam keuangan itu mendorong adanya evolusi uang. 3 fungsi uang dalam perekonomian. Yang pertama ada alat tukar atau the medium of exchange. Uang sebagai alat tukar mendorong efisiensi ekonomi dikarenakan yang pertama, menurunkan biaya transaksi dengan mempersingkat waktu untuk melakukan pertukaran barang dan jasa. Yang kedua ada mendorong spesialisasi manusia. Yang ketiga mendorong pembagian tugas atau tenaga kerja. Persyaratan uang menjadi alat tukar ada yang pertama, mudah distandarisasi, diterima secara luas, dapat dibagi-bagi, mudah untuk dibawa, dan 5 mempunyai daya tahan yang baik atau tidak cepat rusak. Yang kedua, uang sebagai alat satuan hitung atau the unit of account. Uang digunakan untuk mengukur nilai barang dan jasa dalam perekonomian. Tanpa satuan hitung yang disepakati, maka proses pertukaran atau jual beli dengan menggunakan uang sebagai alat tukar tidak akan berfungsi. Lalu selanjutnya adalah sarana sebagai penyimpanan nilai atau a storage of value. Menunda konsumsi ke waktu yang akan datang, menjaga daya beli sejak diterima pada saat digunakan, merupakan aset paling liquid dibanding dengan jenis aset lainnya. Likuiditas menunjukkan derajat atau tingkat kemudahan untuk diukur dalam alat pembayaran atau uang dalam rangka melakukan transaksi atau konsumsi. Semakin mudah
dikonversi menjadi uang, maka semakin liquid. Lalu selanjutnya ada jenis-jenis uang. Yang pertama, uang mempunyai dua bentuk, yaitu uang komoditas dan uang fiat. Uang komoditas itu uang yang berbentuk suatu komoditas yang mempunyai nilai intrinsik. Yang dimaksud dengan nilai intrinsik adalah komoditas tersebut mempunyai nilai ketika tidak digunakan sebagai uang. Lalu ada uang fiat money, uang yang tidak mempunyai nilai intrinsik dan berfungsi sebagai uang berdasarkan peraturan dari negara atau pemerintah. Lalu di sini ada macam-macam uang komoditas. Yang pertama ada uang logam atau koin, uang kertas ataupun paper money. Yang dimaksud dari uang kertas adalah uang yang dimaksud dengan uang kertas adalah uang kertas dan logam di atas sebagai uang komoditas karena lalu selanjutnya ada yang termasuk dari uang komoditas. Yang pertama ada uang logam atau koin, uang kertas atau paper money. Yang dimaksud adalah uang kertas dan logam di atas sebagai uang komoditas adalah karena dalam penerbitannya uang tersebut dijamin dan didukung oleh komoditas lainnya seperti emas atau gold standard system. Kandungan dana itu ada dua, ada full body money dan representative money. Full body money adalah nilai uang sama dengan nilai intrinsik komoditasnya, sedangkan representative money nilai uang lebih besar dari nilai intrinsik komoditasnya. Komoditas money atau uang komoditas sudah tidak dipergunakan lagi sekarang dan diganti menjadi uang fiat money. Uang fiat didekrit atau keputusan yang punya kekuatan hukum. Fiat money melalui keputusan yang berkekuatan hukum oleh negara pemerintah dan ditetapkan sebagai alat pembayaran yang sah atau legal tender. Negara harus memastikan tidak ada pemalsuan atau counterfeiting untuk melindungi uang fiat tersebut. Ketika menerbitkan uang fiat, pemerintah akan mendapatkan keuntungan finansial. Uang fiat dalam bentuk uang kertas dan uang koin atau disebut juga uang kartal. Baik, selanjutnya ada sejarah dari uang komoditas. Sejarah mencatat berbagai komoditi pernah digunakan sebagai uang, mulai dari tablet atau tanah liat, hasil pertanian gandum, tembakau, garam, dan rokok. Karena sifat dari mereka ini tidak cocok, maka akhirnya hilang dan akhirnya tersisa hanya dua, yaitu uang emas atau dinar dan perak atau dirham. Emas dan perak dapat bertahan karena menjadi uang karena sifat logamnya yang dapat memenuhi kriteria sebagai uang. Bahkan emas karena sifatnya sebagai logam mulia sangat ideal sebagai uang. Dinar berasal dari kata denarius, ada denarius mata uang kekaisaran Romawi, dirham adalah mata uang kekaisaran Persia. Lalu selanjutnya ada uang fiat. Uang fiat dalam sejarahnya, uang kertas pertama kali yang digunakan oleh dinasti Qin, Cina pada tahun 1000 Masehi, karena kerajaan kesulitan mendapatkan logam terutama tembaga untuk membuat uang. Penggunaan fiat money merupakan evolusi dari uang komoditas. Uang komoditas merupakan koin emas yang punya kelemahan. Yang pertama, tidak mudah dibawa dan disimpan dengan jumlah besar. Yang kedua, tidak aman dan dapat hilang dan mengundang perampokan atau pencurian. Sejarah uang kertas berawal dari ketika pemilik uang emas menitipkan koin emasnya kepada tukang atau pandai emas atau goldsmith yang mempunyai lemari besi atau stronghold untuk menjaga keamanan hartanya. Pandai emas akan menerbitkan surat tanda terima atau STT penitipan emas dan uang emas. STT berfungsi sebagai bukti klaim untuk mengambil kembali titipan emas. Masyarakat kemudian dapat menerima dan menggunakan STT sebagai alat pembayaran transaksi. Berfungsi sebagai uang yang dijamin oleh emas. Para pandai atau tukang emasnya berperan sebagai the first bankers. Kesimpulan yang dapat kita ambil adalah uang secara umum adalah sesuatu yang dapat diterima secara umum sebagai alat pembayaran dalam suatu wilayah tertentu atau sebagai alat pembayaran utang atau sebagai alat untuk membeli barang dan jasa. Dalam sejarahnya, uang terbagi dalam ketiga kategori: uang barang, uang kertas, uang kredit, ataupun uang giro. Sedangkan pada mulanya, manusia tidak mengenal uang, tetapi melakukan pertukaran antar barang dan jasa secara barter. Walaupun pada awalnya sistem barter ini sangat mudah dan sederhana, namun perkembangan masyarakat membuat sistem ini menjadi sulit diterapkan dan dari sini muncullah uang sebagai solusi untuk mempermudah transaksi. Sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.